My lecture, my husband. Gue terbangun dengan pemandangan wajah Pak Arya tepat di depan wajah gue. Mengingat semalam gue masih salah tingkah sendiri dan memilih untuk membenamkan wajah gue ke dadanya yang bidang. Pergerakan gue seperti mengganggu tidur nyenyaknya yang membuat dia terbangun. "Kamu kenapa?" tanya Pak Arya serak khas orang bangun tidur sambil mendorong wajah gue menjauh dari dadanya untuk melihat wajah gue. Tapi gue memilih untuk menyembunyikan wajah gue lagi di dadanya karena malu. Soalnya dia bilang gue lebih ekspresif semalam. Sama kayak dia, gue pertama kali lihat muka dia gak datar dan lebih banyak ekspresif semalam. Mengerti keadaan gue yang masih malu, dia memeluk gue dan membenamkan wajah gue ke dada bidangnya. "Saya kemarin nyari beasiswa untuk S2 di negara yang sama tujuan studi dengan saya, dan kebetulan ada. Kamu mau ikut saya apa enggak?" tanya Pak Arya yang membuat gue menarik wajah gue dari dadanya dan langsung menghadap ke wajahnya. Harus banget ngomongin itu di saat kayak gini apa? Dalam hati gue. Tesnya pasti banyak kan mas? Masih pinter jadi gampang dapetnya lah saya. Makanya belajar, jawab Pak Arya sambil merapikan rambut gue yang memang acak-acakan karena kegiatan semalam. Kalau saya nggak dapat beasiswa itu gimana? Mas bakal ninggalin saya? Saya nyari tugas dengan literatur Inggris aja rasanya setengah mati ngerjainnya. Apalagi kuliah di luar negeri, semua materinya Inggris. Protes gue sambil mengerucutkan bibir. Pak Arya mengecup bibir gue yang membuat gue mengatupkan bibir gue dan mengerucutkan. Kayak gitu, saya bisa jadi tutor kamu. Kalau kamu niat, kamu pasti bisa. Di mana-mana, asalkan ada niat, pasti ada jalan. Kalau masih nggak bisa juga, tanya gue dengan khawatir. Pakai biaya sendiri. Saya ada tabungan yang rencananya buat beli rumah. Tapi kata mama, kamu udah dibeliin rumah, jadi uangnya bisa dipakai untuk kamu kuliah, kata Pak Arya yang membuat gue tersenyum senang. Sebenarnya saya nggak mau bilang dulu karena takut kamu malah menyepelekan tes beasiswa, kata Pak Arya sambil menyentil jidat gue pelan. Mas pelit ya ternyata kalau soal uang. Kemarin cincin hilang marah, ini juga begini, kata gue yang membuat Pak Arya menghela napas lelah. Kamu beneran gak peka ya? Peka apa? Tanya gue yang membuat Pak Arya beranjak dari kasur. Gue refleks menutup mata gue saat dia berdiri dan memakai celana yang ia lempar semalam. Setelah beberapa saat, gue membuka mata gue kembali dan melihat bekas cakaran di punggung suami gue yang membuat gue bersemu merah. Mas mau kemana? Ngajar. Ini kan hari libur. Ngajarin kamu buat tes beasiswa maksudnya. Ya ampun, dasar kanebo kering. Gue dapat kabar dari Hanif kalau hari ini Kara sidang akhir. Setelah gue menolak ngomong sama Kara waktu itu, kami gak pernah ketemu lagi di kampus. Kata teman-teman gue, Kara cenderung menghilang, bahkan menghindar jika ketemu dengan mereka. Mereka semua menasehati gue untuk tetap hadir menyemangati Kara, dan menurut mereka, Pak Arya gak akan marah karena gue bareng teman-teman gue, bukan sendirian doang nyemangatinnya. Setelah malam itu, lu sama Kara masih jalin kontak gak? Tanya Yuda di saat kami berada di depan ruang sidang Kara. Kara gak pernah ngontak gue lagi. Mungkin karena malam itu Pak Arya udah bener-bener menegaskan posisinya, kata gue yang disetujui oleh Altan. Bener, dari kata-kata suami lu, jelas banget kalau dia gak pengen miliknya diganggu, timpal Altan. Sebenarnya gue bingung sama posisi gue sekarang. Gue udah minta putus, tapi Kara gak mau ngelepasin gue. Belum lagi suami gue sekarang makin rewel. Kalau gue balik gak bareng dia, gue sama sekali gak punya kesempatan buat menyelesaikan semuanya sama Kara. Lo gak coba hubungin dia emang? Tanya Rara. Gue takut digorok suami gue. Bukannya dia dulu tahu lo punya pacar? Tanya Juana. Iya tahu, tapi semenjak kejadian malam itu, gue bener-bener gak berani hubungin Kara. Sempet perang dingin kan gue sama Pak Arya setelah malam itu. Yah, gak seru perang dingin mah, perang panas dong, kata Kelvin yang membuat gue menoyor kepalanya. Otakku emang harus dicuci sampai bersih, Vin, kata gue kesel yang disambut gelak tawa oleh yang lainnya. Suara handphone gue menginterupsi kegiatan kami. Gue pun segera mengangkat panggilan dari nyokap gue itu. Halo, Ma. Tidak ada jawaban dari nyokap gue.
hanya isak tangis yang terdengar yang membuat perasaan gue mendadak gak enak. "Mah, kenapa? Kok mama nangis?" tanya gue berturut-turut dengan sedikit menuntut. "Ibu mertua kamu tadi pagi jatuh di kamar mandi dan masuk rumah sakit, kepalanya terbentur. Sekarang udah dinyatakan meninggal sama dokter," jawab nyokap yang membuat hati gue mencelos. Ibu mertua gue emang udah sering menyuruh gue dan Pak Arya untuk pulang akhir-akhir ini. Tapi Pak Arya selalu menunda dengan alasan gue belum sidang skripsi. Rencananya setelah sidang minggu depan kami akan pulang. Pak Arya bahkan sudah membeli tiketnya. Tapi sekarang air mata gue turun gitu aja karena masih shock sekaligus ngerasa bersalah sama ibu mertua gue. Meskipun belum lama kami saling kenal, tapi beliau emang sayang banget sama gue. Meskipun kadang suka iseng dengan menanyakan kapan kami mempunyai momongan. "Git, lo kenapa?" tanya Im khawatir. "Jangan bikin takut, Git," kata Zuana. Hanif sedang membuka handphone pun tiba-tiba berkata, "Gue tahu penyebabnya." Semua mata memandang Hanif untuk meminta penjelasan lebih jauh. "Ibu Pak Arya meninggal, kabarnya baru aja disebar di grup angkatan," kata Hanif pelan sambil melirik tidak enak ke arah gue. Kara yang baru keluar ruang sidang pun menatap kami dengan pandangan bingung karena atmosfer yang tidak enak yang berada di sekeliling kami. Gue segera mematikan sambungan telepon gue dan berlari ke arah ruang dosen, karena satu-satunya yang ada di pikiran gue saat ini adalah suami gue. Di depan ruangan suami gue ini sudah penuh sesak dengan banyak dosen dan beberapa mahasiswa. Tapi Pak Arya hanya duduk termangu di mejanya dengan pandangan yang kosong. Gue gak pernah lihat dia kayak gini sebelumnya, dan itu membuat gue merasa sakit. Gue segera menghapus air mata karena gue harus menguatkan dia yang pasti merasa sedih karena ditinggalkan oleh ibunya. "Permisi," ucap gue dengan gak enak ke para dosen yang sedang berada di sana. Mereka sempat menatap gue aneh sebelum Pak Sabda bilang kalau gue istrinya Pak Arya, dan perlahan mereka memberikan gue jalan untuk lewat. Pak Arya langsung menatap ke arah gue di saat mendengar suara gue. Dia berdiri dari kursinya dan langsung memeluk gue. Yang bisa gue lakukan selain membalas pelukannya dengan erat dan mengelus punggungnya untuk memberi sedikit kekuatan. Kami gak peduli dengan orang lain yang menatap kami dengan pandangan penuh tanya saat ini. Gue bingung kata-kata apa yang harus diucapkan untuk menenangkan dia. Tapi gue harap dia bisa ngerti kalau gue ada di sini buat dia. "Papa udah pesen tiket, ayo kita pulang," ajak gue dengan nada selembut mungkin. Pak Arya melepaskan pelukannya dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, sementara gue membereskan barang-barangnya dan memasukkan ke dalam tas. Setelah kami pamit, kemudian keluar dari ruang dosen. Tangan Pak Arya sama sekali gak lepas dari tautan tangan gue. Begitu keluar ruang dosen, teman-teman gue ada di sana. Hanif bahkan menyerahkan tas gue yang gue tinggalkan di kelas tadi. "Kami turut berduka cita, Pak," kata Kelvin yang dijawab anggukan dan ucapan terima kasih oleh Pak Arya. Kara juga ada di sana bersama mahasiswa lain yang langsung heboh begitu mendengar kabar kalau Pak Arya dan gue sudah menikah. Bahkan mahasiswa yang berada di lantai atas melihat kami dari lorong yang ada hanya untuk memastikan bahwa kabar tersebut memang benar. Gue bisa mendengar banyak reaksi, mulai dari yang tidak percaya, biasa saja, bahkan ada yang histeris seperti Jenara, dan ada juga yang bersedih seperti Kara. "Ayo, ajak gue ke Pak Arya." Saat ini gue harus menguatkan dia yang terlihat begitu terpukul. Mungkin dia juga menyesal karena tidak mengikuti keinginan ibunya untuk pulang ke rumah kemarin, karena prioritas gue saat ini adalah dia, bukan Kara. Pemakaman ibu mertua gue udah selesai dilaksanakan, dan suami gue masih banyak diam dengan mata yang merah. Gue sama sekali gak melihat dia mengeluarkan air mata, tapi dari raut wajahnya bisa dimengerti kalau dia merasa sangat kehilangan. Dia menerima para tamu yang hadir dan mengucapkan bela sungkawa dengan tegar, berdampingan dengan ayahnya yang memiliki kepribadian sama tenangnya dengan dia. Tapi ayah mertua gue masih mengeluarkan air mata kesedihan di saat pemakaman tadi, dan di saat gue dan suami gue sampai di rumah ini semalam. Nyokap gue menghampiri gue dan mengelus bahu dengan lembut, sementara suami gue dan ayahnya masih menyambut para pelayat yang berdatangan. "Suami kamu itu diem banget ya," kata nyokap gue yang gue jawab dengan senyuman sedih.
Saking diemnya sampai kayak gitu mah, dia susah mengekspresikan apapun. Belajar buat lebih ngerti dia, pasti lama-lama dia lebih terbuka. Mama yakin kok dia emang yang terbaik buat kamu, kata nyokap gue yang gue balas dengan senyuman dan anggukan. Dia pasti sedih banget gara-gara menolak permintaan ibunya waktu itu, jadi dia masih shock. Waktu gak bisa diputar ulang sampai kapanpun juga. Gak baik larut dalam penyesalan. Lebih baik waktunya digunakan untuk mendoakan mertua kamu. Jangan dipakai untuk kesedihan berlarut-larut. Nasihat nyokap gue. Meskipun gak menangis, gue tahu suami gue sekarang sedang berada di dalam titik terendah. Kamar lama suami gue termasuk ke dalam golongan rapih meski dia laki-laki. Penyusunan buku dan barang-barang miliknya teratur yang membuat gue takjub. Tapi kata dia, semua ini karena mendiang ibunya yang selalu membereskan kamarnya, meski sudah lama tidak ia tempati. Awan mendung kembali menyelimuti wajahnya setelah topik yang cukup sensitif ini terangkat. Gue melihat sebuah album di sela-sela tumpukan buku yang berada di meja belajar miliknya. Hal ini membuat gue penasaran dan mengambilnya. Ternyata itu album masa kecil suami gue. Mas, waktu kecil lucu ya, gak kaku, kata gue spontan saat melihat foto-foto kecil dia yang berada di sana. Pak Arya sepertinya kaget dan langsung menghampiri gue. Dia pun bertanya di mana gue menemukan album itu. Aku nemu di meja belajar, Mas, jawab gue jujur. Dia mengambil album itu dari tangan gue dan menundukkan dirinya di pinggir ranjang. Dia membuka satu persatu halaman di dalamnya dengan wajah yang gak bisa gue definisikan ekspresinya. Dan begitu ada foto dia yang sedang digendong mendiang ibunya, ia mengusap foto mendiang ibunya dengan jemarinya yang membuat mata gue berkaca-kaca. Mas kangen ya sama ibu? Tanya gue yang membuat satu tetes air mata terjatuh mengenai foto album itu. Dan itu air mata suami gue. Gak ada salahnya kok Mas untuk mengungkapkan rasa kehilangan dengan tangisan. Siapa tahu dengan itu Mas bisa merasa lebih lega. Menangis bukan berarti Mas lemah sebagai laki-laki. Itu hanya sebagai sebuah ungkapan rasa kehilangan yang Mas rasain sekarang. Perlahan air mata yang terjatuh di foto album itu semakin banyak. Pak Arya kemudian menutup album itu dan memeluk gue. Seseorang yang sulit mengungkapkan isi hatinya dan yang suka memendam segalanya sendiri. Semua itu pasti terasa berat untuk dia. Dulu album itu gak ada di sana, kata Pak Arya dengan lirih. Ibu yang pindahin album itu, Mas. Tadi ayah cerita, timpal gue yang membuat Pak Arya melepaskan pelukannya. Ayah cerita apa? Tanya Pak Arya. Meskipun Mas udah nikah, gimana pun juga Mas tetap anak ibu. Ibu kalau kangen sama Mas yang pergi jauh merantau, suka tidur di kamar Mas sama ayah sambil lihat album-album lama punya Mas. Kata gue yang membuat air mata Pak Arya kembali turun. Alasan ibu selalu merapihkan kamar Mas adalah dia takut sewaktu-waktu Mas pulang ngedadak ke rumah ini, ibu gak mau kamar dalam keadaan berantakan dan gak bisa ditempatin. Kata gue lirih. Gue kini ikut meneteskan air mata gue karena gue mengerti perasaan suami gue saat ini. Maaf karena saya gak dapet sidang di gelombang awal yang membuat rencana kita pulang tertunda, kata gue dengan rasa bersalah. Tapi Pak Arya menggelengkan kepalanya. Saya yang salah karena tetap memaksakan untuk pulang setelah kamu selesai sidang, kata Pak Arya dengan sedih. Mama saya bilang kalau waktu itu gak bisa diputar ulang sampai kapanpun. Gak baik larut dalam penyesalan. Lebih baik waktunya digunakan untuk mendoakan mama di sana. Setiap orang pasti akan kembali ke sisinya kan Mas. Cuma emang waktunya aja yang masih menjadi misteri. Mas, saya, orang tua saya, ayah, Mas, semua pasti akan menyusul pada waktunya nanti. Gue pun mengusap air mata yang mengalir di pipinya dengan jari gue. Dan dia juga melakukan hal yang sama untuk gue. Sosok ibu bagi seseorang anak emang gak tergantikan, tapi seenggaknya saya berusaha untuk menjadi sosok seperti ibu untuk Mas, ucap gue sambil mengambil album foto yang tadi sempat kami lihat. Mas bisa ceritain satu persatu foto yang ada di dalam album ini. Seenggaknya bisa inget momen Mas bareng mama dan kangen Mas bisa sedikit terobati. Malam itu berakhir dengan Pak Arya yang bercerita tentang foto masa kecilnya, meski dengan gaya kaku yang sudah menjadi ciri khasnya. Tetapi setidaknya dia sudah lebih membuka diri untuk gue.